Pertarungan kebijakan pajak kendaraan Jakarta versus Jawa Barat. Siapa yang lebih unggul? Dalam lanskap urbanisasi yang terus bergerak maju dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang seakan tidak terbendung, kebijakan pajak kendaraan menjadi alat penting bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan mobilitas masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, serta mengamankan pendapatan asli daerah. Di Indonesia, dua provinsi yang kerap menjadi tolok ukur dalam urusan kebijakan publik adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Kedekatan geografis, kepadatan penduduk yang tinggi, serta konektivitas lintas wilayah menjadikan perbandingan antara kedua provinsi ini menjadi relevan dan menarik untuk dikaji secara menyeluruh. Pertanyaan krusial yang muncul adalah, di antara dua wilayah ini, siapa yang memiliki sistem pajak kendaraan yang lebih progresif, adil, dan memberikan dampak positif yang lebih nyata terhadap masyarakat serta lingkungan, landasan hukum dan karakteristik wilayah. Baik Jakarta maupun Jawa Barat sama-sama mengacu pada kerangka hukum nasional dalam menetapkan kebijakan pajak kendaraan bermotor. Aturan utamanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 mengenai jenis dan tarif atas pajak daerah yang dapat disesuaikan. Walaupun kerangka hukumnya sama, tiap provinsi memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran tarif dalam rentang tertentu dan memberikan insentif sesuai dengan dinamika lokal. Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki kepadatan lalu lintas, tingkat polusi yang tinggi, serta sistem transportasi umum yang lebih maju. Karena itu, pendekatan pajak kendaraan di Jakarta cenderung lebih progresif, dengan tujuan membatasi jumlah kendaraan pribadi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Sebaliknya, Jawa Barat yang memiliki wilayah lebih luas dan geografis yang beragam, menghadapi tantangan yang berbeda. Banyak daerah di Jawa Barat bersifat semi perkotaan dan pedesaan, dengan keterbatasan akses terhadap angkutan publik. Oleh sebab itu, kendaraan pribadi menjadi andalan utama masyarakat dalam beraktivitas. Hal ini mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadopsi kebijakan pajak yang lebih fleksibel dan insentif yang menarik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Struktur tarif dan insentif, mana yang lebih ringan? Secara umum, tarif pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pertama ditetapkan minimal sebesar 2% dari nilai jual kendaraan. Ketentuan ini dapat ditingkatkan hingga maksimal 10% berdasarkan kebijakan daerah masing-masing. Jakarta dan Jawa Barat sama-sama menetapkan tarif awal sebesar 2% untuk kendaraan pertama. Namun, perbedaan mulai tampak saat berbicara mengenai kendaraan kedua dan seterusnya. Di Jakarta, tarif progresif diterapkan secara agresif, yaitu kendaraan pertama dikenai tarif sebesar 2%, kendaraan kedua dikenai tarif 2,5%, kendaraan ketiga dikenai tarif 3%, dan seterusnya. Tarif naik secara bertahap hingga mencapai batas maksimal sebesar 10%. Sistem ini dihitung berdasarkan nama dan alamat pemilik kendaraan, bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memperbaiki kualitas udara serta lalu lintas di ibu kota. Sementara itu, di Jawa Barat, meskipun sistem tarif progresif juga diterapkan, kenaikannya lebih bersifat moderat. Kendaraan pertama dikenai tarif 2%, kendaraan kedua sebesar 2,25%, kendaraan ketiga sebesar 2,5%, dan seterusnya naik bertahap hingga maksimal 10%. Walau selisih tarif tersebut tampak kecil, dampaknya bisa signifikan dalam jangka panjang, terutama bagi keluarga dengan kepemilikan lebih dari satu kendaraan. Selain itu, Jawa Barat cukup aktif dalam mengadakan program diskon pajak dan pembebasan denda, khususnya menjelang hari besar seperti Idul Fitri atau akhir tahun. Program semacam ini terbukti meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Jakarta pun pernah menggelar kebijakan serupa, tetapi tidak seintensif atau sefrekuen yang dilakukan oleh Jawa Barat.
disinsentif pajak, dan kepedulian lingkungan. Perbedaan lain yang mencolok terletak pada sejauh mana kebijakan pajak digunakan sebagai alat pengendalian dampak lingkungan dan kemacetan. Dalam hal ini, Jakarta cenderung lebih agresif dan visioner. Jakarta sudah menerapkan kebijakan pajak berbasis emisi, di mana kendaraan dengan emisi tinggi dikenai tarif pajak yang lebih besar. Tidak hanya itu, kendaraan berusia lebih dari 13 tahun dilarang melintasi sejumlah ruas jalan utama di kota ini. Insentif juga diberikan kepada pengguna kendaraan listrik, seperti pembebasan pajak kendaraan dan pengecualian dari sistem ganjil genap. Sebaliknya, Jawa Barat belum mengadopsi kebijakan berbasis emisi secara menyeluruh. Kendaraan listrik memang mendapat perlakuan istimewa, tetapi masih sebatas wacana di banyak wilayah. Di kota-kota seperti Bandung dan Bogor, diskusi soal pembatasan kendaraan berbasis emisi sudah mulai muncul, namun belum menjadi kebijakan provinsi yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, dalam konteks keberpihakan terhadap lingkungan, Jakarta masih lebih unggul dari Jawa Barat. Efektivitas pendapatan asli daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan asli daerah di hampir semua provinsi, termasuk Jakarta dan Jawa Barat. Meskipun wilayah Jakarta lebih kecil, penerimaan pajaknya cenderung lebih tinggi. Ini disebabkan oleh tingginya nilai jual kendaraan di ibu kota, banyaknya kendaraan mewah, serta sistem administrasi pajak yang lebih tertata dan digitalisasi yang lebih maju. Tingkat kepatuhan pajak di Jakarta juga tergolong tinggi karena adanya sistem yang transparan dan penegakan hukum yang tegas. Sebaliknya, Jawa Barat memiliki jumlah kendaraan lebih banyak secara total, tetapi mayoritasnya adalah kendaraan roda 2 atau kendaraan dengan nilai jual rendah. Tantangan utama yang dihadapi Jawa Barat adalah rendahnya kepatuhan masyarakat di daerah terpencil. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah sering meluncurkan program pemutihan dan penghapusan denda untuk meningkatkan kepatuhan. Inovasi layanan dan digitalisasi. Dalam hal pelayanan publik, Jakarta menunjukkan performa yang baik. Provinsi ini telah mengintegrasikan pembayaran pajak melalui aplikasi Samsat Digital Nasional, Signal, Gerai Samsat di pusat perbelanjaan, serta kerjasama dengan perbankan dan dompet digital. Sistem ini sangat mempermudah warga dalam memenuhi kewajiban pajak. Namun demikian, Jawa Barat juga tak mau kalah. Inovasi seperti Samsat Keliling, Samsat Gendong, dan Samsat Desa memungkinkan jangkauan pelayanan hingga ke pelosok daerah. Langkah ini sangat efektif mengingat kondisi geografis Jawa Barat yang cukup kompleks dan sulit dijangkau. Kendati demikian, dari segi kenyamanan dan efisiensi teknologi, Jakarta masih sedikit lebih unggul karena infrastruktur teknologinya lebih matang dan kapasitas sumber daya manusia lebih tinggi. Dampak sosial dan aspek keadilan. Aspek keadilan menjadi parameter penting dalam menilai efektivitas kebijakan pajak. Di atas kertas, tarif progresif yang diterapkan Jakarta tampak adil, karena semakin banyak kendaraan dimiliki, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Namun dalam praktiknya, muncul keluhan dari masyarakat berpenghasilan rendah yang hanya memiliki satu kendaraan tua. Mereka tetap terkena disinsentif akibat usia kendaraan, meskipun nilainya secara ekonomi sudah jauh menurun. Sebaliknya, individu kaya yang memiliki satu kendaraan baru tetapi mahal justru membayar pajak lebih ringan karena tidak terkena tarif progresif. Jawa Barat tampak lebih akomodatif terhadap kenyataan sosial. Dengan tarif yang moderat dan banyaknya program insentif, masyarakat kelas menengah ke bawah lebih terbantu. Namun, kelemahannya adalah potensi kebocoran pendapatan daerah jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat. Kesimpulan, siapa yang lebih unggul? Menentukan siapa yang lebih unggul antara Jakarta dan Jawa Barat dalam kebijakan pajak kendaraan bukan perkara sederhana. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dan masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan serta tantangan lokal. Jakarta unggul dalam penerapan tarif progresif yang agresif, kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan,
sistem digitalisasi, dan penegakan hukum yang mapan. Jawa Barat menonjol dalam fleksibilitas kebijakan yang sesuai dengan realitas sosial, inovasi pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pendekatan insentif yang meningkatkan partisipasi dan kepatuhan. Kedepan, kolaborasi antar provinsi sangat dibutuhkan. Jakarta bisa belajar dari pendekatan sosial yang diadopsi Jawa Barat, sedangkan Jawa Barat bisa mulai menerapkan regulasi berbasis emisi dan teknologi seperti yang dilakukan Jakarta. Jika dinilai dari perspektif keberlanjutan dan efisiensi fiskal, Jakarta bisa dikatakan lebih unggul. Namun jika dilihat dari sisi keadilan sosial dan akomodasi terhadap masyarakat bawah, Jawa Barat layak mendapatkan apresiasi lebih tinggi. Kebijakan pajak kendaraan yang ideal adalah yang mampu menjembatani antara kebutuhan fiskal daerah dan kesejahteraan nyata masyarakat.